damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, di malam yang berkah ini, 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah, kita akan mendengarkan nasihat dari Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih fid dharain amin. Semoga membawa perubahan dalam diri kita, amin ya rabbal alamin. Qala radhiyallahu anhu, haqqul walidain 'azim لا يكاد يقوم به وإنما قد جعل الله في قلوبهم الشفقة والرحمة غالبهم يسامح ويرضى باليسير والنعمة من مات أبويه وهو صغير أو غاب عنهم وهم راضون عنه ولم يحتاجوا منه لنفقة ونحوها ومع ذلك إذا غاب عنهم لا يتركهم من التذكرة وإن كانوا أغنياء لأجل تدوم محبتهم ورضاهم عنه. Nah, beliau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir berkata, haknya orang tua ini sangat besar sekali. Saking besarnya, la yagum bih, la yakad yagum bih, hampir tidak ada orang yang bisa betul-betul melaksanakan hak orang tua. yakni anak yang betul-betul memenuhi hak orang tuanya, beliau bilang hampir-hampir tidak ada dari besarnya hak seorang orang tua. Hanya saja, kata beliau, Allah meletakkan di hati orang tua kita itu rasa cinta, rasa rahmat, sehingga kebanyakan orang tua walaupun haknya itu besar atas anak, cuman mereka itu banyak memaafkan anaknya. Anaknya ketika tidak melaksanakan haknya si orang tua memaafkan. Atau si anak melaksanakan beberapa haknya saja, dimaafkan sama orang tuanya. Jadi penuh dengan rasa rahmat, cinta kepada anak, jadi banyak dimaafkannya sama orang tua. Nah, dikisahkan di zaman Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ada seseorang yang tawaf. Cuman dia memikul ibunya. Jadi dia tawaf 7 kali putaran sambil memikul ibunya. Ibunya sudah tua renta, ditawafkan, dipikul. Setelah dia tawaf, dia menghampiri sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Wahai sahabat Abdullah bin Umar, yang saya lakukan kepada ibu saya ini, barusan ini saya tawafkan beliau 7 kali muteri Ka'bah. Apakah dengan hal tersebut saya sudah melaksanakan hak-haknya orang tua saya? Saya telah memenuhi haknya orang tua saya. Kata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kamu belum melaksanakan seluruh hak orang tuamu. Kamu belum bisa membalas jasa orang tuamu. Satu rasa sakit yang dia rasakan ketika melahirkan kamu, satu saja, belum bisa kamu balas dengan apa yang kamu lakukan tadi. Ini menunjukkan akan besarnya hak seorang orang tua atas anaknya. Nah, jadi seorang muslim dalam kehidupannya ada beberapa hak yang harus dia penuhi. Yang jelas pertama adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Memenuhi haknya Allah, ya kita menyembahnya, kita mengesahkannya,
kita melaksanakan perintahnya, kita menjauhi larangannya, kita mengagungkannya. Yang kedua, hak yang paling tinggi, hak Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita beriman kepadanya, kita mencintainya, kita mempraktekkan ajaran-ajarannya dalam diri kita, dalam keluarga kita. Kemudian datang ketiga, hak daripada orang tua, hak guru. Ini hak-hak yang harus dipenuhi oleh seorang muslim. Nah, cuman beliau di sini dibilang orang tua itu banyak memaafkan. Seperti dikisahkan banyak sekali as-salihin, mereka jarang merintah anaknya. Contoh kalau mau ngambil air gitu, jarang istilahnya, ambilkan abah air, jarang. Jadi tidak pakai perintah. Kenapa? Karena takutnya kalau memerintahkan, cuman si anak tidak mau melaksanakan, akhirnya anaknya durhaka, dosa jadinya anaknya. Makanya kalimat-kalimat sindiran. Jadi abahnya duduk gitu di samping anaknya, seumpama abah ini haus, ya. Tidak pakai perintah. Nah, ini banyak dilakukan oleh orang-orang salihin. Kalau kita membaca sejarah-sejarah mereka, banyak as-salihin yang mempraktikkan sistem seperti ini, tidak pakai perintah karena takut si anak ketika diperintah tidak melaksanakan durhaka, tapi pakai sindiran-sindiran. Nah, ini dari rahmatnya mereka kepada anak-anaknya. Jadi mereka berusaha sekuat mungkin membantu agar anaknya tidak durhaka, membantu agar anaknya bisa bakti kepada orang tua. Kemudian di sini beliau melanjutkan, wan ni'mah, kata beliau, termasuk satu kenikmatan orang yang abah ibunya meninggal, dia dalam keadaan masih kecil. Ya, ini dari satu sisi susah, kasihan, dia masih kecil, abah ibunya meninggal, yatim piatu, kasihan juga dari satu sisi. Tapi dari sisi yang lain, kata beliau, nikmat ini. Nikmat karena tidak ada kemungkinan dia berdurhaka kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya sudah meninggal duluan. Jadi kemungkinan durhaka sangat kecil sekali karena sudah meninggal. Nah, beliau melihat dari sisi situ. Atau yang kedua, kata beliau, anak yang jauh dari orang tua, maksudnya tempat tinggalnya jauh dari orang tua. Si anak di tempat A, si orang tua di tempat B. Kemudian orang tuanya masih dalam kondisi yang seger bugar, tidak membutuhkan bantuan si anak, seger. Bukan orang tua yang sakit yang butuh bantuan terus anaknya jauh, enggak. Dan orang tuanya ridho kepada anak tersebut yang ada di kota lain itu juga, kata beliau, adalah satu kenikmatan itu. Anaknya di tempat A, ibunya, abahnya di tempat B. Mereka seger, sehat, tidak perlu bantuan, dan mereka ridho. Artinya untuk durhaka di sini, ini anak apa? Kemungkinannya kecil untuk durhaka. Cuman tetap, kata beliau, walaupun si anak tadi itu beda tempat, beda kota dengan orang tua, tetap dia membantu orang tuanya, walaupun orang tuanya mampu. Agar rasa cinta, rasa ridho dari orang tua tetap tetap terjalin, tetap langgeng. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hadis yang sangat ma'ruf sekali. Beliau bersabda, birru aba'akum tabirrakum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada orang-orang tua kalian, maka niscaya anak kalian berbakti kepada kalian. Dalam hadis ini ulama mengatakan ada beberapa kabar gembira kalau kita melihat hadis ini. Kabar gembira bagi orang-orang yang bakti kepada orang tua. Yang pertama, orang yang berbakti kepada orang tua bakal punya anak, bakal memiliki keturunan. Yang pertama. Yang kedua, anaknya tadi itu hidup, bukan tengah-tengah hamil, gugur,
atau lahir terus meninggal tidak hidup, anaknya bakal hidup. Yang ketiga, bukan hanya hidup, anak tadi akan tumbuh dewasa. Yang keempat, anaknya akan berbakti juga kepada dia. Ini 4 kabar gembira yang ulama katakan yang ada di dalam hadis tersebut. Karena al-ulama mengatakan al-birru salaf. Al-birru salaf. Kebaktian kita kepada orang tua kita itu adalah hutang. Artinya akan dibayar nanti. Sama berarti al-uquq salaf, durhaka itu juga hutang yang akan dibalas nantinya. Nah, ala kulli hal banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang birrul walidain. Untuk sebaliknya, uququl walidain, durhaka kepada orang tua, ini dikatakan di antara dosa-dosa yang Allah percepat hukumannya atau hukumannya didobelkan sama Allah Ta'ala adalah uququl walidain. Dipercepat dosanya sebelum di akhirat alias double. Di antara dosa tadi adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ini dipercepat, ini double. Di dunia kena, di akhirat kena. Nasallallahu alaihi wasallam. Na'am, qala radhiyallahu anhu, ana kuntu ma uhibbul khirtah bin nas. قدنا من صغري وغالب مطاريق تريم ما نعرفها ولا السوق وإذا سرنا العلمة أنا والأخ طاهر ما نسير إلا في طريق واحدة ونرجع بها. كانت لنا عمة قايمة علينا يوم الوالد الغالب مسافر وملزمة ناس إن حد رآنا في سوق أو غيره يخبرها وَنَخَافْ مِنْهَا جَمْ أو كما قال رضي الله عنه. Beliau berkata, saya ini tidak suka kumpul-kumpul sama orang dari kecil. Kurang suka ngumpul-ngumpul orang, ya ini kumpul-kumpul yang tidak perlu, ya kumpul-kumpul yang nggak penting. Tidak suka saya, dari kecil sudah tidak suka. Bahkan kata beliau ini aslinya orang Tarim. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir lahir kecil di Tarim, tapi ketika dewasa beliau pindah ke kota Masileh. Bahkan beliau mengatakan kebanyakan jalan-jalan di Tarim saya tidak mengetahuinya. Tidak hafal jalan-jalan Tarim ini. Bahkan pasar juga saya tidak tahu. Pasar itu sebelah mana, ya apa, tidak tahu. Bahkan kita dulu ketika kecil, kalau kita bahasanya ngaji ke TPQ, ngaji ke madrasah, kata beliau, ketika kita dulu belajar ngaji, ketika kita berangkat ke tempat pengajian, aku dengan kakakku Thohir, kita itu ketika berangkat sama pulang jalannya sama. Jadi selama ngaji bertahun-tahun, berangkatnya dan pulangnya dari madrasah itu ya jalan yang sama itu sudah. Artinya jalan-jalan yang lain tidak tahu, tidak hafal, tidak suka kumpul, yang nggak penting. Dan juga emang beliau di sini mengatakan kita juga memiliki bibi, ya, bibi yang ngurus kita, bibi yang memantau kita, bibi yang mendidik kita. Kenapa? Karena abahku itu beliau suka musafir, beliau suka pergi ke luar negeri. Akhirnya yang mendidik kita adalah kita punya bibi, saudaranya abah. Nah, bibi kita ini karena beliau perempuan, ya tidak mungkin kan ngikuti kita keluar apa. Cuman beliau nanti memerintahkan beberapa orang kenalannya, orang-orang laki, orang-orang kenalannya yang ada di Tarim, kalau ada yang ngelihat kita sama kakak kita main-main ke pasar dan lain-lain, akan ngelaporkan ke kita punya bibi.
Wa nakhaf min hajam. Kata beliau, dan kita ini, saya dan kakak saya ini sangat takut sekali sama bibik kita, yakni pendidik sejati. Nah, jadi ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran dari sini. Yang pertama adalah pentingnya menjaga pertemanan, perkumpulan. Dari semenjak kecil harus dijaga perkumpulannya. Karena dikatakan oleh Al-Habib Syekhan bin Ali As-Saggaf rahimahullah, abah dari Al-Habib Ja'far, beliau mengatakan al-ghaltah minal khiltah. Al-ghaltah minal khiltah. Kesalahan yang dilakukan oleh manusia ini sumbernya dari kumpul-kumpul yang tidak benar ini. Kita rusak ini ya dari kumpul-kumpul yang kurang tepat ini. Nah, itu dijaga itu. Perkumpulan si anak dari kecil. Bahkan ulama mengatakan ada masa pendidikan, yaitu anak dari umur tamyiz sampai 15 tahun. Ini masa pendidikannya anak ini. Betul-betul harus orang yang mendidik. Dari tamyiz, biasanya anak tamyiz umur 7, tapi tidak mesti. Kebanyakan umur 7 sudah mumayyiz, bisa makan, bisa minum, bisa istinja ya, cebok sendiri, mumayyiz. Dari umur 7 sampai 15 ini penentuan, ini waktunya pendidikan yang betul ini. Jika di waktu ini mendapatkan pendidikan yang baik, insya Allah kedepannya enak ini anak. Cuman di umur ini kacau, tidak ada pendidikan, tidak ada pemantauan, ya kasihan nanti anaknya. Nah, ini umur-umur penting untuk seorang orang tua memperhatikan anaknya dari umur tamyiz sampai 15 tahun. Kemudian juga Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau mengatakan di syairnya yang ma'ruf sekali, wa iyyaka wa suhbata ad-diddi innani ra'aitu fasad al-mar'i suhbata ad-jadi. Hati-hati kamu berteman dengan orang yang tidak sejalur dengan kamu. Enggak sejalur, tidak seakidah, tidak sepemikiran, pokoknya enggak sejalur pokoknya. Karena aku, kata beliau, melihat orang ini rusak di sini karena berteman dengan yang tidak sejalur dengan dia. Nah, kemudian juga dari cerita ini bisa kita ambil pelajaran, harus ada orang yang mendidik, harus ada pendidik. Di sini walaupun abah beliau sering keluar negeri, bukan menjadi alasan anaknya terlantar gitu ya, tidak karu-karuan, tidak, tetap abahnya tanggung jawab. Abahnya minta tolong ke saudaranya, bibiknya mereka, untuk mendidik mereka ini. Bahkan bibiknya pun tegas, saya tidak bisa ketika ini anak-anak keluar, saya tidak bisa mantau. Apakah terus menyerah si bibiknya? Enggak, manggil orang. Kamu lihatan ini ya, ponan-ponan saya ini, kalau ada apa-apa nanti laporkan ke saya. Di antara kisah yang dikisahkan, pendidikan bibik beliau kepada Al-Habib Abdullah dan kepada Habib Thahir, dikisahkan mereka pernah mengatakan ucapan yang kurang bagus, mengucapkan ucapan yang kurang baik. Kemudian bibiknya dengar, kemudian sama bibiknya, mulutnya anak-anak ini ketika beliau masih kecil disiwaki dengan keras sampai keluar darah. Sampai keluar darah. Kata bibiknya, ini gara-gara kau ngomong yang gak bagus ini, keluar darah. Dididik dengan baik dari kecil sehingga menjadi orang-orang yang berhasil di masa tuanya. وقال رضي الله عنه يسن لبس فاخر الثياب في العيدين
وإن كان الإنسان ما يجي عند أحد ولا أحد يجي عنده ولا أحد ما يجي عنده. نحن يوم خرجنا من تريم وحضرنا أول عيد بالمسيلة لبسنا الموجود معنا من الكساء، فقال الأخ طاهر رحمه الله نحن ما عملنا بالسنة اليوم ولو نحن بتريم ما لبسنا هذا. Kemudian beliau mengatakan disunnahkan memakai baju yang sangat bagus di hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Nah, ulama juga sudah menjelaskan ketika hari Idul Adha atau Idul Fitr disunnahkan kita memakai baju yang paling bagus, walaupun pakaian tadi itu bukan warna putih. Kita hadir sholat dengan pakaian yang paling bagus walaupun bukan yang warna putih, yang paling mahal, yang paling bagus. Bahkan walaupun hari Idnya itu berbarengan bertepatan dengan hari Jumat, tetap yang paling bagus yang kita pakai. Walaupun yang paling bagus tadi yang berwarna, tetap pakai yang warna. Berarti sholat Idnya pakai baju yang berwarna, ketika Jumatannya juga berwarna. Jadi yang paling bagus. Seumpama itu yang paling bagus yang berwarna, pakai yang berwarna. Beliau di sini melanjutkan, walaupun seseorang itu ketika hari raya dia tidak datang unjung-unjung ke orang ya, dan tidak ada orang yang datang ke dia, tetap sunnah pakai baju yang paling bagus. Jadi walaupun kita hidup di hutan, ketika hari Id tetap pakai baju yang paling bagus. Karena apa? Niat mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kita waktu awal pindah dari kota Tarim ke kota Masileh, dekat Masileh itu sekitar setengah jam atau kurang dari Tarim. Ketika kita pindah rumah ke Masileh, beliau cerita ini. Kemudian awal Id di Masileh, ya karena Masileh ini sepi, tidak ada orang ya. Kita tidak ke rumah orang, orang tidak ke rumah kita. Akhirnya kata beliau, kita waktu Id itu pernah pakai baju biasa. Pakai baju biasa ya karena mikirnya kita tidak ada orang yang datang, kita tidak kok ke rumah orang, tidak ada yang ngelihat kita. Akhirnya kakakku Tahir rahimahullah, beliau ngomong ke aku ya, negor istilahnya. Hari ini kita ini tidak mengamalkan sunnah. Hari ini kita salah, kita tidak mengamalkan sunnah. Harusnya kita ini walaupun kita sudah pindah ke Masileh, walaupun tidak ada orang, walaupun tidak dilihat orang, walaupun tidak ada yang ke rumah, tetap harusnya kita ini pakai baju baru. Kata kakaknya, seumpama kita di Tarim sekarang, Id di Tarim, pasti kita pakai baju yang paling bagus. Nah, jadi di sini yang pelajaran yang bisa kita ambil adalah mau dilihat orang, tidak dilihat orang, kalau sudah sunnah Nabi ya tetap dilakukan. Jadi kita niatnya, fokusnya melaksanakan sunnah Nabi, bukan dilihat, tidak dilihat orang datang ini dan itu, tetap kita lakukan. Insyaallah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya ketika mereka hidup atau setelah mereka wafat, setelah umur yang panjang, fi taatillah wa rasulih. Kemudian semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu menjaga sunnah-sunnah Nabi, mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi dalam diri kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Nabi ayyuhal mustami'un. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita terapkan dalam kehidupan kita menjadi anak yang berbakti dan
Mudah-mudahan kita juga bisa selalu mengamalkan atau menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya. Arif yang bertugas pamit undur diri. Untuk salah-salah kata mohon maaf.